Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Mazda Miata udah lama banget nggak pakai. Ini terakhir sering dipakai itu pas Cabriolet Challenge. Nah, di video kali ini saya lagi janjian mau jalan-jalan sama Om Mobi. Kita mau ngobrol-ngobrol banyak, termasuk ngobrol-ngobrol tentang Cabriolet Challenge. Banyak hal yang ditanyakan oleh teman-teman juga. Nah, sekalian kita jelasin semuanya. Sekalian naik mobil ini udah lama. Let's go. Masker sudah disediakan. Ya, saya selalu minta tolong ke driver saya buat taruh masker baru tiap hari di mobil yang mau saya pakai supaya nggak kelupaan. Kadang-kadang suka kelupaan. Oke. Sekarang kilometernya baru 18.000. Udah lama banget. Paling pakai Miata itu biasanya cuma sekali-sekali jarak dekat. Nah, sekarang mau jalan-jalan seharian sama Om Mobi. Cuman sebelum ke tempat Om Mobi, saya udah rencana mau ganti ban dulu. Let's go. Oh iya, satu lagi yang saya selalu nitip ke driver saya, Pak Sohib, itu adalah ini, kabel iPhone dan e-toll card. E-toll cardnya gambar Jimny, ini e-toll card saya. Karena ini nyebelin banget kalau kelupaan dua item ini. Padahal kadang-kadang kan saya suka ganti-ganti. Kadang-kadang ada mobil tes juga, kadang-kadang mobil yang lain gitu saya mau pakai. Nah, ini jadi setiap pagi itu selalu dipindahin masker baru, e-toll card, sama kabel. Kenapa saya ganti ban? Sebenarnya ini kan masih pakai pelek yang 17 inci. Sedangkan seperti teman-teman tahu, HSR lagi bikinin satu pelek khusus untuk Miata ini, yang desainnya itu diambil dari pemenang lomba desain HSR untuk Miata. Nah, tapi itu belum jadi. Jadi masih pakai yang 17 inci. Dan ban di pelek standar ini itu kayaknya udah lama banget ya. Ini mobil tahun 2017. Sebenarnya VIN-nya 2016, tapi diregister 2017 dan belum pernah diganti kayaknya. Padahal ini mobil udah sering, dulu mobil tes kan, ini mobil tesnya Mazda. Dan waktu Cabriolet Challenge juga udah di driftingin. Nah, jadi udah mulai terkikis, dan karena konturnya juga udah nggak rata karena di driftingin, jadi udah agak berisik. Dan saya khawatir aja kalau misalnya bannya itu udah 4 tahun lebih gitu ya. Kayaknya bagusan kita ganti. Mumpung ada kesempatan jalan pakai mobil ini, dan mumpung ada satu ban flagship terbaru dari Dunlop. Pengalaman saya dengan Dunlop tuh bagus sekali. Di Alphard itu saya sangat puas pakai SP Sport LM705. Kemudian di Pajero Sportnya adik saya itu saya kasih Dunlop Grand Track AT5. Beberapa mobil yang lain, Kona juga saya mau ganti ke LM705 supaya lebih nyaman. Nah, cuman kalau buat Miata ini ada satu keluaran Dunlop itu yang memang khusus untuk mobil performa tinggi. Jadi untuk mobil-mobil sport itu namanya SP Sport Max 050 Plus. Nah, itu baru banget dan saya langsung tertarik pengen coba. Sekalian ngelihat apa aja keunggulan bannya. Baru abis itu kita jalan. Sambil kita jalan ke tempat ganti bannya, sekalian aja saya mau kasih tahu ke Anda, selama hampir 1 tahun saya punya mobil ini, apa saja yang saya suka dan apa saja yang saya tidak suka dari Miata ini. Pertama, yang tidak suka dulu deh. Nomor 1, itu yang agak mengganggu adalah duduk samping kiri itu space kakinya tuh sangat terbatas. Beda dengan yang kanan ini saya bisa sampai selonjor kakinya, tapi yang kalau yang kiri enggak. Yang kiri itu agak pendek space kakinya. Kemudian mobil dilengkapi dengan walk away lock ya. Jadi maksudnya kalau kita keluar mobil kita lupa ngunci juga dia bisa ngunci sendiri, tapi dia nggak dilengkapi sama auto lock. Jadi kalau misalnya kita jalan, ini pasti posisi tidak terkunci, kita harus kunci sendiri. Padahal itu cuma masalah programming mestinya. Dan sering banget saya lupa untuk kunci ini mobil.
Kemudian mobil ini setirnya itu belum teleskopik ya, jadi walaupun posisi nyetirnya enak buat saya, tapi jadi tidak begitu fleksibel buat banyak orang gitu. Karena kenapa sih teleskopik, kan mestinya di mobil harga segini mestinya udah ada gitu. Kemudian ya belum Apple CarPlay dia, karena walaupun konektivitasnya lumayan ya, tapi tetap belum Apple CarPlay. Dan noise, terutama noise dari luarnya, karena ini kanvas jadi noise-nya masih cukup kedengeran, terutama kalau di jalan tol itu juga noise dari ban. Tapi mungkin noise dari ban itu ya salah satunya karena bannya udah tua juga dan udah banyak terkikis, jadi permukaannya itu nggak halus lagi. Nah, itu hal yang saya tidak suka dari mobil ini. Bagaimana dengan hal yang saya suka? Yang pertama, mobil ini walaupun mobil sport itu nyaman buat digunakan. Tadi ada polisi tidur, dia bantingannya cukup empuk, nggak takut mentok juga karena ground clearance-nya juga nggak rendah, dan dia fun to drive. Ini berasa menyatu aja sama ini, mobil itu cepat sekali, dan pengendaliannya itu direct, tapi juga nggak sampai mobilnya itu keras yang sampai nggak nyaman gitu ya. Masih nyaman sekali mobilnya. Terus habis itu dia juga visibility-nya enak, tapi kita masih ngelihat apa spakbor yang agak menonjol ke atas, jadi kesannya tuh pakai mobil yang kekar. Asik banget deh naik di mobil tuh. Memang tenaganya nggak yang gede-gede amat, tapi memadai sekali tenaganya. 0-100 dalam 8 detikan, dan pas aja semuanya. Rasanya tuh kayak menggunakan partner gitu, bukan mobil gitu. Ini kayak partner kita yang pas lah, susah menjabarkan dengan kata-kata, tapi yang jelas selalu menyenangkan nyetir mobil ini. Yang kedua, audionya itu bagus dari Bose. Jadi mungkin bisa lebih bagus lagi ya kalau di-upgrade, tapi tanpa di-upgrade pun ini sudah sangat memuaskan audionya. Kemudian yang paling saya suka dari mobil ini adalah buka tutup atapnya. Karena buka tutup atap ini mobil benar-benar manual, benar-benar nggak perlu berhenti, nggak perlu nunggu mekanisme elektriknya. Itu gampang banget, tinggal langsung beres semuanya. Langsung headroomnya jutaan kilometer ke atas, dan langsung rasanya jadi spesial banget bawa ini mobil. Kemudian mobil ini juga dilengkapi dengan mesin Skyactiv, jadi irit sekali. Itu di dalam kota itu bisa 112, 113. Kalau lagi di tol itu bisa deket ke 120. Padahal ini kan mobil sport gitu, yang mestinya bukan untuk irit, tapi iritnya luar biasa. Kemudian hal yang saya suka berikutnya adalah warnanya. Warna Soul Red dari Mazda itu emang nggak pernah salah. Makanya warna ini juga saya lindungin pakai Vicul PPF. Seneng banget, mana warnanya juga sampai ke dalam. Nah, oke, kira-kira itu hal yang saya suka dan hal yang saya tidak suka dari Miata ini setelah pemakaian hampir 1 tahun. Dan kayaknya mobil ini juga nggak bakal saya jual, minimal belum ada niat untuk menjual, karena ini mobil satu-satunya di Indonesia. Tidak ada lagi Mazda Miata Roadster yang atap kanvas itu di Indonesia, adanya yang Targa, karena itu yang dijual resmi. Jadi ini nggak bakal ada kembarannya di jalan raya. Oke, kita udah mau sampai tempat ganti bannya. Sekarang kita ganti ban dulu. Nah, kita udah sampai di Andala Dunlop Shop. Ini di Gading Serpong. Ini deket banget sama tempat kita ngedit ini, ngedit Cabriolet Challenge. Deket rumahnya Cian Nikolai. Halo, ya.
Selamat siang Pak Fitraeri. Iya. Selamat datang di Andala Auto Care Gading Serpong. Terima kasih. Bannya udah kita siapin. Oke, jadi udah janjian yang ukurannya 225/45 215/45 ya. R17. Bapak mau lihat dulu bannya? Mau dong. Boleh kasih ke saya. Ini yang paling baru ya bannya yang baru keluar ya. Ya. Nah, dia udah polanya asimetrik ya. Nanti apa keunggulannya asimetrik itu nanti saya jelasin sama apa aja yang ada di ban baru ini. Oh, profil 45 pas banget nih buat Miata. Nah, ini LM705 nih yang udah saya pakai di Alphard nih, nyaman banget ini ban nih buat teman-teman yang lagi membutuhkan kenyamanan. Tapi Miata itu mobil sport, jadi harus pakai ban sport. Ini ban flagshipnya Dunlop SP Sport Max 050 Plus Grace baru. Ini juga baru keluar ya Pak ya. Oke, langsung pasang deh Pak. Nah, ini dia nih bannya Dunlop SP Sport Max 050 Plus. Ini ban flagshipnya Dunlop. Ini ban premium buat mobil performa tinggi. Karena memang ban ini diciptakan untuk performa. Jadi supaya mobil yang sudah sporty, mobil yang sudah tenaganya besar itu bisa diberikan daya cengkram yang baik pada saat kering maupun basah. Nah, ini polanya asimetris. Jadi asimetris itu beda dengan unidirectional. Kalau unidirectional tuh pokoknya dia satu arah bannya, tapi kalau ini yang penting ada ban untuk sisi luar dan ada ban untuk sisi dalam. Nah, apa bedanya ban sisi luar dan sisi dalam di asimetrik? Yang pertama, ini ban sisi luar ini untuk menikung. Karena kalau kita menikung kan pasti bagian sisi luar yang akan lebih banyak kena. Nah, ini bisa dilihat pola telapaknya dan blok-bloknya ini dibuat lebih lebih kuat, lebih kaku. Jadi dia akan memberikan grip yang luar biasa pada saat menikung. Dan ini lihat, dia lebih banyak karetnya dibandingkan yang di sisi luar. Karena inilah yang dipakai untuk menikung. Nah, di sisi dalam ini yang dipakai untuk pembuangan air pada saat kita melaju di jalan basah. Nah, makanya lihat alur airnya besar-besar, kemudian banyak sekali pembuangan air di sini. Nah, dialah yang akan berfungsi untuk menghilangkan air dari bawah telapak ban supaya gripnya itu maksimal pada saat basah. Kemudian di tipe terbaru ini ripnya yang bagian tengah ini besar dan lurus. Nah, ini fungsinya apa yang bagian tengah? Fungsinya bagian tengah ini untuk kestabilan di jalan lurus di kecepatan tinggi. Dan juga untuk pengereman, karena disinilah banyak akan terjadi gaya ketika setir itu lurus, kita melakukan pengereman, makanya ini sangat berperan dalam menjaga stabilitas mobil di kecepatan tinggi. Dan alur airnya juga besar. Nah, jadi ban asimetris itu menggabungkan yang baik dari semua ban. Untuk menikung ada karetnya yang rapat-rapat, kemudian untuk membuang air itu ada yang sisi dalam yang alur airnya banyak, sedangkan untuk kestabilan ini ada rip yang besar dan lurus di tengah. Oh ya, satu lagi yang baru di ban ini tuh komponnya. Ya namanya ban baru pasti komponnya baru. Ini kompon silikanya didesain pakai 4D Nano Design. Jadi untuk memastikan cengkraman yang lebih baik dibandingkan model sebelumnya. Nah, ini ukuran yang saya pakai itu 215/45 R17. Tapi selain ukuran ini ada ukuran-ukuran lain. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Intinya itu dari aspek rasio 40/50 dan tersedia untuk pelek 17 dan 18. Nah, lihat aja di sini. Siapa tahu ada yang cocok buat mobil Anda. Ban Dunlop SP Sport Max 050 Plus ini masih diimport langsung dari Jepang. Dan kenapa saya sangat percaya Dunlop? Dunlop itu pabrikan ban salah satu yang paling tua di dunia, dari zaman dulu udah ada. Jadi mereka tahu betul, mereka punya pengalaman banyak dalam mendesain ban yang tepat. Nah, ini cocok buat Miata saya.
Nah, udah selesai dipasang. Ini dia yang saya bilang. Lihat deh. Yang bagian luarnya, yang benar-benar buat nikung, ini benar-benar tebel banget karetnya. Tapaknya juga rigid banget. Ini yang rib tengah yang lurus dan benar-benar di tengah buat ngerem. Nah, ini yang buat buat hujan nih. Jadi buat air tuh semua dikeluarin. Jadi ini ban asimetris. Kiri dan kanan sama. Kiri dan kanan kegunaannya beda. Dan pastiin kalau teman-teman pasang ban asimetris, pastiin sisi luar dan sisi dalamnya benar. Karena beda dengan unidirectional. Kalau unidirectional itu arah. Kalau yang ini yang penting luar dan dalamnya. Karena ini fungsinya benar-benar spesifik buat bagian luar dan bagian dalam. Udah beres semua ya Pak ya? Udah oke Om. Siap, makasih banyak. Oke, sekarang kita langsung ke rumah Om Mobi. Sambil ngerasain ban baru. Yang langsung kerasa begitu lewat speed bump, lebih empuk ya. Ya ini juga ban baru kan, jadi masih lentur karetnya. Oke, saya tutup dulu ya atapnya biar lebih jelas ngomongnya. Ya Miata itu kan emang handlingnya bagus, dari sononya tuh udah bagus gitu. Cuman yang saya kerasa tadi bannya tuh tajam banget gripnya tuh. Sebenarnya harusnya lebih ekstrim lagi gitu ya. Misalnya disentul kan saya di jalan utama lah, nggak bisa jalan raya gitu, nggak bisa yang terlalu ekstrim. Tapi ini lebih effortless beloknya dibandingkan sebelumnya. Sama satu yang nggak saya expect. Saya tuh expect namanya ban performa tinggi, udah pasti berisik itu nggak apa-apa deh resikonya, karena memang lebih mengejar ke arah grip. Tapi yang ini enggak. Tuh, lewat speed bump lebih halus. Terus saya lari 70-80 ya. Ini biasanya kebisingan ban itu udah cukup keras di Miata. Ini enggak, ini lebih hening. Walaupun kalaupun berisik juga saya maklumin, namanya juga ban performa tinggi. Wah asik. Tampang luarnya juga keren ya. Tulisan Dunlop SP Sport Max-nya tuh berkelas gitu. Oke, mobil udah fit, ban udah baru. Sekarang kita ke rumah Om Gemoy. Bukan Om Gemoy, Om Mobi. Dibilang Gemoy soalnya banyak kegemulayan tubuhnya yang mulai terekspos kamera. Ini ice coklat buat saya minum selama perjalanan. Cuman emang nyebelinnya Miata itu cup holdernya di sini susah ngambilnya. Nah sekarang saya ada di jalan tol Jor BSD dengan kontur aspal yang lumayan kasar. Suara dari ban ini memang tidak bisa sehening LM705 karena LM705 itu ban untuk comfort. Tapi untuk sebuah ban sport ini sangat reasonable dan lebih kecil suaranya dibandingkan ban yang sebelumnya saya pakai. Dan bannya itu nggak terasa kaku ya, walaupun dia profilnya 45, tapi dia rasanya tuh tetap lewat gelombang kecil-kecil di jalan tuh tetap nyaman. Jadi nggak yang kaku-kaku banget. Tapi daya cengkramnya kelihatan sih, langsung dari tapaknya aja kelihatan bahwa yang bagian luarnya itu bloknya lebih tebal dan lebih banyak karetnya dibanding ban yang sebelumnya saya pakai. Jadi pasti di kondisi ekstrim juga dia akan memberikan grip lebih baik. Nanti saya mau nyoba belok drastis pas Om Mobi naik mobil ini. Ini Om Mobi udah ngarah ke rumahnya, ternyata dia makan siang. Ya pasti emang jam makan siang. Jadi kita samperin dia ke tempat makan, baru habis itu kita culik dia naik Miata. Kita udah sampai tempat makan favoritnya dia nih, Siku Dharma Wangsa.
Katanya janjian di rumah, sekarang makan di sini. Lama sekali, udah jam berapa ini? Terlambat 15 menit. Tadi ganti ban dulu. Ganti ban? Ganti ban. Biar oke dong buat perjalanan kita. Ban apaan? Emang ban yang dulu? Genit banget minumannya. Ini lucu, ini enak. Kenapa ban yang dulu? Ban yang dulu kenapa? Nggak apa-apa, udah lama nggak diganti, sama diganti ban yang lebih bagus. Nanti lihat deh bannya. Oke, kita hari ini kita jalan naik Miata, atap dibuka. Gini deh, mendingan ditutup aja. Panas. Nah, kabriolet. Nanti ditutup kalau nggak ada panitia. Ditutup kalau hujan, sama kalau misalnya kita lagi mau ngomongin sesuatu nih. Tapi kita belum pernah nyoba naik kabriolet hari kerja di jalan protokol Jakarta. Kalau sendiri malu, kalau berdua ada temennya. Kayak gini, percaya deh, enakan di Bali. Ya, ini kan di Bali udah lewat. Jakarta panas-panas macet. Kita coba, oke? Ditontonin minum, semua orang. Minum. Satu bertopeng, satu tua. Udah diminum dulu. Laki-laki semua di jalanan tengah kota, metropolitan. Nggak apa-apa, asik. Ini pertama kalinya nyoba Miata ini hari kerja buka atap di jalan protokol. Aduh. Yuk minum. Jangan dikat ya, minum. Pesen dulu. Ini Mas, menghormati, pesen jadi Mas. minumnya nunggu. Mbak, pesen Mbak. Diminum. Jangan dikat kameranya. Ini sopan enak. santun, minumnya nanti. Lama-lama dingin loh nih. Iya, lama-lama ini loh. Biar Lama-lama cair-cair dulu dikit. Udah cair ini. Belum cair. Udah cair. Belum cair. Udah cair. Belum. Udah cair. Ya udah makan belum, dulu deh. belum. Yaudah, Tuh, yuk. pesen. Mbak. Kayak kelar makannya banyak banget ya, jadi nungguin dia makan tuh. Tambah lu gila. Makan. Mana ban baru? Ini di peleknya. Ntar dibelokin dulu. Nah, nih. Dunlop SP Sport. Yang sebelumnya kan unidirectional. Yang ini asimetris nih. Jadi ini yang bagian luar buat belok. Dia lebih tebel ininya karetnya. Ini jadi sisi kanan sama kiri sisi dalam sama luar beda. Sama. Beda. Sama, sana dalamnya sama, sini dalamnya sama. Oh iya, dalam sama. Iya. Itu maksudnya. Nah, ini yang dalam buat buang air. Ini buat pembuangan air. Ditanya dulu, air besar air kecil? Sampai air besar bisa nih karena alurnya besar. Oh, jadi ini gotnya besar banget loh. Iya, gotnya besar banget nih buat buang air. Bukan membuang air ya, tapi buat sebenarnya jalur air ini. Jalur evakuasi air. Iya, ini jalur air. Jadi ini harusnya dengan got yang besar-besar dalam begini, dia performance untuk jalanan licin, jalanan basah itu lebih baik. Betul. Nah, buat nikung kita butuh yang luar kan. Makanya dia bikin bloknya gede. Ini yang baru nih, Dunlop SP Sport Max 050 Plus. Bagus ya. Nah, sama ini nih yang di tengah ini gede nih Om. Ini buat ngerem, buat kestabilan di high speed. Jadi setiap ini ada fungsinya nih? Setiap ini ada fungsinya, makanya dia asimetris. Sampai ban basah buat F1 aja tuh asimetris. Oke. Ban baru grass. Jangan di driftingin dulu. Kenapa emang? Satu, ini ban gripnya bagus banget. Jadi buat ngedrift pasti effortnya harus lebih besar. Terus dulu nih mobil udah pernah di drift sama Om Mobi. Emang pernah? Ini kan bekas mobil tes. Iya, ini sekarang udah jadi mobil saya. Jadi udah dikasih. Kan justru makin boleh untuk di drift. Ya udah, kita belum pernah naik berdua mobil ini loh, bikin konten tuh belum pernah. Nggak diyakin mau buka atap? Buka dong. Itu yang pengen kita buka atap di Jalan Protokol Jakarta jam sibuk hari kerja. Nggak beneran ini? Beneran dong. Nggak mau malam-malam aja gitu? Malam-malam kurang asik. Aduh, nyetir ya? Udah gitu, menurut Mbak Siri, ramalan cuacanya hujan lagi. Telat nyala lagi GoPro-nya tadi. Kesusahan dia masuk. Ya susah lah, mobil kecil banget begini. Bukan, kegedean badannya Om. Mana mobilnya yang kekecilan? Tadi sih pakai 2 porsi makannya. Tadi apa yang pertama makannya tadi? Ayam. Habis itu lanjutkan dengan mie ayam. Sebenarnya itu kalorinya pas buat kami gitu ya, cuma nggak cukup kenyang. Jadi kita ulang lagi dengan mie ayam tadi. Oke, kita kemana sekarang? Kita ke Tamrin Sudirman. Yang bener aja. Terus nggak dibuka atap sekarang nggak? Nanti aja. Besok lah. Oh iya betul. Aduh, kenapa ngingetin sih? Oke. Let's go. Ini menjadi tontonan orang. Halo Jakarta. Oh no. Enggak.
Kita nanti aja bukanya benar-benar di Tamrin Sudirman. Sekarang kita tutup dulu. Karena kita bisa ngobrol lebih. Kok nutupnya nggak tinggal dipencet gitu? Iya tuh, berapa detik? Repot banget. Terakhir antigen kapan? Tadi pagi. Sama? Negatif atau positif? Kira-kira kalau kita lagi di sini sekarang bersama, negatif atau positif? Iya sih. Ini bagus kita tutup aja dulu. Kita ngobrol gini kan enak, atau pada tutup. Oke. Selamat datang di mobil yang prestasinya lebih baik di Cabriolet Challenge. Sebentar. Juara 2, runner gini. up. Hampir juara 1. Gini, karena challenge-nya itu tidak melibatkan mobil. Tidak melibatkan mobil gimana ya, kita sebagai peserta challenge apa aja tuh kita siap Ya, dari panitia. mobil gini loh. Mini Roadster tuh lebih baik, Om. Enggak juga. Ini mini roadster juara berapa? 3. 3. Ini juara 2. Ya, juara 2 kebetulan kali. Nah, ngomong-ngomong Cabriolet Challenge, banyak yang protes kan, kenapa kurang otomotif? Ya karena Siapa sih sebenarnya yang bikin Iya. soalnya? Nah, karena kita juga pada saat challenge itu Nggak tahu. kita nggak tahu challenge berikutnya tuh apa, nanti akan bikin apa, hari apa, itu nggak tahu. Sponsor juga nggak tahu. MS Glow, Real Food, itu juga nggak tahu. Iya. Challenge siapa? Semuanya nggak ada yang tahu cuma Semua panitia. Dan apakah kita menyalahkan panitia? Nggak juga, karena panitia mungkin mau coba yang baru ya. Iya, ini kan kita di road party itu kita selalu mencoba sampai akhirnya menemukan atau mengkerucut ke formula yang baik gitu. Iya, tapi kayaknya sih sampai kapanpun road party tidak akan ada satu formula yang akan kita pakai terus-terus gitu. Justru kita memang kejutannya itu di perubahannya itu. Itu. Iya kan? Karena bukan hanya mengejutkan Anda, itu mengejutkan kita juga. Iya, terus kita tanya ke panitia, kenapa kok challenge-nya agak kurang otomotif? Iya. Ternyata alasan dari panitia bahwa Cabriolet Challenge itu dibuat, salah satu tujuan mulianya adalah untuk membantu pariwisata Bali. Betul, kita harus membangkitkan lagi gairah, membangkitkan lagi pariwisata Bali. Makanya ada kuliner-kuliner Bali juga di situ, ada Betul. budaya-budaya Betul. Bali juga di situ. Pertama kali seumur hidup ngelihat dead bodies. Dead bodies, iya. Di Trunyan. Trunyan. Jadi itu budaya mereka ya. Kita benar-benar kami nggak tahu ada Trunyan itu, bahkan nggak tahu loh kita. Kami sih nggak tahu. Saya tahu ada Fitra mungkin Trunyan. tahu. Mungkin karena Bung Fitra itu 15 tahun lebih tua. Enggak jadi juga. wajar aja. Enggak juga. Karena orang tua dulu pernah ke Trunyan. Cuman waktu itu saya masih kecil banget, jadi lebih baik nggak diajak ke sana. Iya, nah aduh itu luar biasa. Benar-benar. Nah, terus panitia kayaknya ini mau menunjukkan bahwa full otomotif juga mereka bisa bikin. Ya, Makanya gila-gilaan tuh 100 juta challenge tuh. 100 juta challenge. Dan siapa yang menang? Itu loh, Om Mobi yang ada sampai ada stikernya di crownnya itu loh. Apa sih? Ya gini, itu karena gini loh. Kebetulan Bung Fitra tuh dapat mobil yang memang pas untuk disiksa seperti itu. Ya kan kita bebas nyarinya. Iya. Dan gini, yang menemukan Eterna itu sebenarnya kami duluan. Dan emang kenapa kalau crown disiksa? Bukan mobilnya Om Mobi juga? Kan sekarang mobil kami lagi. Ya kan gara-gara dikasih saya. Coba kalau saya nggak ngasih. Loh, ngelihat gini loh, mobil kondisi begitu, tetap mesti dijaga terus. Nih motor, aduh. Iya. Lampu merah itu nggak ada artinya buat beberapa oknum. Motor iya. Sampai mana tadi? Nggak semua pemotor ya kayak gitu ya. Nggak semua motor. Mudah-mudahan makin sedikit dan hilang. Betul. Habis. Sampai mana tadi? Ini udah hampir Sudirman. Oh maksudnya ngomongnya? Ya. Lupa ya? Lupa. Udah tua sih. Champion, Mobi the Champion. Eterna the Champion. Jadi- Ferrari the Conqueror. Kemudian ya kami lawanlah yang menang 100 juta challenge itu Ya. melalui off-road. Murni off-road dengan mobil-mobil yang handal. Bahkan Bung Fitra pakai mobil baru. Ya. Kami pakai Jeep JK lama tahun 2013. tetap aja
tetap aja itu bukan challenge road party. Jadi Memang tidak bukan. boleh walaupun menang di situ pakai Omobi The Champion, tidak boleh. No, the champion ini kan the champion of Jeep Challenge. Enggak, kita udah sepakat champion itu kita pakai buat road party. Enggak mesti loh. Oke, yang jelas selamat menikmati mobil yang prestasinya lebih bagus di road party dibanding mininya Omobi. Oke, sekarang kita Aduh. halo Sudirman Tamrin. Ah. Oh ya, karena dibuka hindari debu dan segala macam. Bukan untuk virus ya, itu untuk debu sekarang ya. Hah, Enak loh, udah mulai hujan lagi. alhamdulillah. Kan ntar kalau hujan ya basah. Tadi panas. Udah mulai ketetesan belum? Ah. Udah jangan norak, jangan tangan-tangan ke atas gitu. Ah. Tuh hujan. Hujan. Tutup nggak? Nggak bisa. Oh, Nggak usah. ditutup. Ini anti air semua kan? Anti air. Handphone anti air. Dah. Hujan. Hujan. Atle, cari Atle om. Apa? Cari Atle. Terus? Nanti minta gambarnya. Tapi Atle kita nggak melanggar apa-apa ini. Nggak. Oh iya, convertible. Tidak butuh pakai Pak Polisi. Didadain nggak berada bales. Apa? Pak Polisi didadain nggak ada bales. Jadi udah pernah nanya ya, kenapa kok sempat ada kayak convertible harus pakai helm gitu ya? Ya. Sebenarnya tidak pernah disebut mobil convertible di peraturannya, mobil tanpa rumah-rumah. Mobil tanpa rumah-rumah. Jadi itu tuh kayak mobil yang cuman chassis tuh, Ya, belum di karoseri. Kayak bis baru keluar dari karoseri. Iya, Baru keluar dari perjalanan ke karoseri. iya. Tapi nggak tahu, sekarang kita coba. Nanti kan banyak polisi juga di bundaran HI. Iya, nanti di stopin, kita lihat. Kira-kira di stopin apa enggak? Gitu Kita kan. lihat. Kemungkinan sih di stopin. Tadi polisinya nggak ada balik dan mukanya nggak enak gitu. Masa? Ah. Apa yang tadi dadain polisi ya kami? Mungkin polisinya sempet beli mobil gara-gara reviewnya Omobi Dan nyesel. dan nyesel. Bisa jadi. Hujan-hujan loh, kita hujan-hujan di Sudirman Tamrin buka atap. Aduh. Apa? Bannya lebih tenang kan? Iya, dari tadi nggak ada suara ban. Iya, dan gripnya dong. Ntar hei, ugal heran. Enggak, kan masih di jalur. Aduh. Gripnya bagus. Apa? Benar itu yang sisi luar tuh yang bekerja ya. Sisi luar yang bekerja. Makanya sekarang, dulu tuh nggak ngerti kenapa sih ban mesti asimetris. Bukannya ban itu lebih keren bentuknya kalau simetris gitu kan? Iya. Ternyata asimetris itu benar-benar buat tikung oke, buat mengevakuasi air oke, buat kestabilannya juga oke. Nggak, dan ini empuk loh. Nyata jadi lebih empuk. Iya, jadi lebih halus ya. Iya. Tadinya nggak expect karena ini ban sport kan. Kalau ban sport kan biasanya ya udah keras aja kan. Nggak perlu empuk tadi ban sport. Nggak perlu empuk. Ini. Terus habis itu ngeremnya juga jadi Allahu Akbar. jadi bagus. Om, jangan pegangan kayak gitu. Aduh, ini convertible. Ini atap bukan buat pegangan tangan, Om. Terus mau megang di mana? Itu ada sandaran tangan. Halo, ya. Katanya Omobi keren. Mobilnya keren. Omobi keren. Mobilnya keren. Omobi keren. Mana ada, mana mungkin dia ngomong kayak gitu. Mungkin banget. Enak nih ban. Ya, nanti kita coba di tol. Makin deras ya. Iya, terus kita berkomitmen sekali ya. Hujan-hujan kita tetap buka atap. Ya. Tutup ah. Bagus. Tutup. Udah makin deras. Gila, lihat nggak Om? Hanya butuh 2 detik. 2 detik. Ya ampun, Mini tuh tinggal dipencet. Terus tahu nggak buat nyimpen masker tuh di mana? Pasti aneh deh. Terus begitu silau. Jatuh. Iya. Kan lagi ngasih lau. Tuh kan, noise yang dari bannya tuh nggak kayak ban sport ya. Oh iya ya. Ini jalan beton yang biasanya Kasar banget.
Dan ban biasa yang berisik jadi berisik sekali. Iya. Ini bagus road noise-nya. Nah oke, sekarang tadi kan ini kita jalan beton yang kasar kan. Nah, sekarang kita aspal. jalan aspal. Oke nih. Oke banget ya, malah jadi lebih kedengeran mesinnya. Iya. Jangan kenceng-kenceng. Mau nyoba ngerem ada mobil di belakang. Ya ampun, dia mau nyoba ngerem. Enggak lah, enggak. Heran. Oke, nah kita tuh ada satu lagi yang harus kita bicarain dari tadi. Apa itu? Eterna Challenge. Nah, Eterna. Lihat nih, Eterna kami itu udah tahu semua sini. Itu VR4. Ya, tapi itu konvertan, Tetap aja VR4. turbo-turboan, four wheelan. Sorry, nggak turbo-turboan. Ini nggak ada tuh istilah turbo-turboan. VR4 turbo aslinya itu bukan. Itu sebentar. Kayaknya agak di atas dikit. Nah, diganti kan? Ya. VR4 yang sudah oleh engineer-nya dirancang turbonya segini, ukurannya digedein. Intercoolernya diganti, semuanya deh. Performance Four wheel drive-nya asli dari VR4. Itu asli. VR4. Transmisinya Bukan 4 wheel drive ngomongnya, all wheel drive. full time ya. Full time. Full time all wheel drive. Transmisinya aslinya dia. Kadang-kadang gigi 2 susah masuk. Oke. Terus kita mau challenge di mana? Kita mau challenge di tanah. Di tanah ya. Jadi ini David versus Goliath. Enggak juga, David. Iya dong. Gula itu yang gede lawan kecil. All wheel drive ngelawan Eterna GTI. Ini apa sih, mau nyombong skill ya? Apa? Mau nyombong skill ya maksudnya? Enggak, maksudnya enggak imbang gitu loh dari awal spek mobilnya. Nanti boostnya dikecilin deh turbonya. Ya sudahlah. Ya sudahlah. Nah, kita akan menyiapkan dulu mobil kita karena trek tanah itu berat. Apa, dijadiin VR4 juga? Ada deh. Pokoknya Eterna The Champion akan mencoba melawan VR4 The Champion? biasa. Nggak ada The Champion. Ada Champion itu menang lawan Arif Muhammad, estilonya dia kalah jauh. Iya, Jauh iya. kalahnya. Karena startnya lebih kencang four wheel drive. Tapi Iya. kalau dicoba lap time di sirkuit pasti menang estilonya Arif. Kayaknya enggak deh, itu cukup stabil juga loh. Kan Cukup udah nyoba? stabil juga. Kan udah nyoba? Iya. Lengket banget mobilnya. Iya sih. Oke, udah kelar jalan tol nih, sekarang kita di pinggiran Jakarta, Om. Kita waktunya menikmati udara Buka lagi. pedesaan. Iya dong. Nggak pedesaan juga, ini Depok. Ini emang Depok, tapi bukan Depok. kota Depoknya, ini pinggiran Bukan, Depoknya juga. pinggiran Depok. Kosong nih. Tol baru nih kosong. Loh, jangan. Aduh. Nggak. Kamera karnya mana? Kamera kar di belakang. CS karnya nggak? Uh. CS karnya ngeliat dong setidaknya gitu loh. Udah. Jadi worth it. Risiko, aduh, kan hampir mau melintir. Enggak lah, bannya ngegripnya Pak, enak banget. Aduh. Bahaya nih, Pak ugal. Kan nggak ada mobil. Orang di belakang tol ini tol buntu kosong. Ini pegangannya kemana kan, bingung kan? Nggak ada, oh shit, barnya, oh shit. Nggak ada pegangannya ini. Enak banget, pede banget gitu. Nah, coba lihat deh Miata. Miata tuh masih ada limbungnya ya. Masih ada mainnya. Masih ada limbungnya karena dia tuh masih nyaman. Ya, masih nyaman, ya benar. Tapi grip bannya itu emang struktur suspensinya mobil ini tuh juga bagus. Ya, suspensi dan ban benar itu adalah kombinasi untuk bukan buat balapan juga, lebih aman juga. Lebih aman ya. Ya, lebih aman karena kita nggak tahu kapan-kapan kita tahu harus ngerem mendadak. Kapan-kapan kita harus pindah lajur segera. Kapan-kapan ngerem mendadak sambil pindah lajur. Aduh. Jadi Kita nggak Miata tahu. begitu dikasih ban yang gripnya bagus kayak gini, udah langsung presisi banget semua pengendaliannya. Ya, udah nggak usah Tapi diulang lagi. mini lebih tajam lagi. Mini itu keras. Keras tapi tajam banget tuh. Ini keras, setirnya direct. Itu mini kalau masih kami pegang, kami pasang ban ini udah pasti. Iya, pasti lebih nyaman dikit tuh Iya. dibanding yang sebelumnya tuh. Pasti lebih nyaman, pasti lebih grippy.
Aduh, ada dinginnya, enak banget. Hujan! Lagi kenceng lagi, nggak bisa ditutup. Ih, ini sakit banget loh kena air. Au. Enggak, ternyata kalau hujan Nggak masuk hujannya. nggak masuk hujannya. Bisa gitu ya? Nah, di depan deres. Keras banget. Coba kita coba pertama kali kita Oke. coba hujan deres, kita atapnya dibuka. Oke, kita coba. Ini hujan deres banget, nggak masuk loh, nggak masuk loh, Kok nggak masuk ya? nggak masuk ya. Udah. Nah, kalau kita pelan baru dia masuk. Nah. Kena angin ternyata. Tapi enak banget ya. Begitu hujan kita tinggal tutup. Oh, mini juga tinggal ngerem ke bawah di bawah 30. Nah, ini pas hujan nih. Tuh lihat tuh, lewat genangan nggak ada aquaplaning sama sekali, Om. Karena airnya tuh dibuang lewat alur yang besar itu. Iya, ngerti. Coba kita cari genangan lagi ya. Kita jangan zigzag lah. Jangan. Kita cari genangan aja. Ini genangan, ini mana ada bergenang loh nih. Ini bergenang airnya ya, karena hujan deras. Nih, cari di kiri ya. Di bawah sana. Di bawah biasanya ada genangan. Nah, ini nih genangan ini nih. Ya. Tuh, Dia terasa? nggak ada terasa sama sekali di setir. Oh ya? Bener-bener air tuh langsung dibuang ke samping. Karena indikasinya juga harusnya terasa di setir. Kan mestinya setir tuh kayak terhambat Iya. atau gimana. Nah, ini depan ada genangan lagi nih. Rot. Ya, lihat nih, setir dilepas. Ya, genangan. Ah, ini genangan. Tuh, Nggak ada rasanya. setir nggak ada rasanya. Bener-bener airnya kebuang. Clean banget. Keren. Nah, aquaplaning itu tuh salah satu yang bahaya ya. Jadi ketika ban itu tidak mampu membuang air dari bagian bawahnya ke samping, air itu akan menumpuk di bawah tapak. Di antara karet dengan aspal. Dan ketika itu terjadi, ban sudah tidak bisa mengendalikan mobil lagi. Ban sudah tidak berfungsi sebagai Ban. ban. Itu namanya dibilang aquaplaning. Jadi mobil itu mengambang di atas air. Yap, jadi perahu. Iya. Tapi tadi kita coba loh kecepatan 80, 90 dan kita lewatin genangan yang agak dalam tadi di tol. Hambatan di setir aja nggak kerasa ya. Ya memang tidak disarankan untuk cari genangan untuk diterjang, tapi sekali-kali kita terpaksa. Iya. Genangan ini ban ini terbukti baru pertama kali saya Iya. nyoba tadi lewat genangan loh. Biasanya genangan kayak gitu tuh ada ngebanting-bantingnya tuh setir. Ini berguna kalau suka ada anak-anak di pinggir jalan, di pinggir ada genangan, dia emang nungguin cipratan. Iya. Nah, kita bisa membantu mereka dengan memberikan cipratan. Ya Dan Allah, belakangnya coba juga lagi loh. masih kayak kering loh. Aduh. Tuh, Iya, ini kayak kering. genangan lagi nih. Tuh. Nah, kayak kering lah. Ya, udah nggak usah coba lagi. Percaya. Nah, ban yang punya kemampuan membuang debit air yang banyak ke samping itu bikin kita lebih aman dan lebih pede pada saat kita lewat hujan-hujan gini. Dan sekarang lagi sering banget tau hujan, tiba-tiba hujan badai gitu. Sore-sore khususnya. Oke, Penting banget pakai ban kayak gini. Mau turun di mana? Rumah. Ya Allah, manja amat. Oh, Ini malah konten udah panjang, udah selesai, kita udah ngobrolin semuanya, Eterna udah ngomong, kita udah ke Sudirman Tamrin. Nah, Tinggal Om Mobi aja mau pulang naik apa, nanti saya turunin di mana. diantar naik ini kita sekarang arahnya ke rumah kami. Saya ada keperluan lain, Om. Nggak, di cancel aja atau diundur. Iya, Emang nggak- dianterin. Nggak secure kalau dia yang Khawatir bawa. banget. Tujuannya suka tahu-tahu berubah nanti deh. Jadi mau diturunin di mana, Om? Turunin. Gimana cerita turunin? Ini mau beli bensin dulu. Nggak ada turunin di mana deh. Turunin tuh di rumah. Yaudah, Tanggung jawab. Nyetir ya? Oh iya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Lebih pasti nyampe ke rumah kalau nyetir. Iya, saya tahu soalnya di situ sempit. Kakinya kan Ini kurang. ruang kakinya lebih sempit daripada sana. Itu dia salah satu hal yang kurang disuka dari Miata. Aneh sekali. Yaudah, kita gantian nyetir. Lumayan enak kok, cuman kakinya aja kurang selonjor yang kiri nih.
lebih gampang. Makanya kita tuh perlu punya Miata kayak gini supaya jadi jaga kalau misalnya kita udah nggak langsing kita bisa diet lagi. Let's go. Mau kemana kita, Om? Kita ya terusin tolnya dulu dikit. Om. Aduh, Enak loh gripnya. ya kan tadi udah saya coba, nggak usah dicoba lagi. Enggak, kami kan pengen nyobain ngerasain langsung. Tadi udah saya coba, biar Om Mobi nggak perlu coba. Enggak. Tuh, Masya enak Allah. loh. Ini GeForce-nya gede banget sama sini. Tuh, balas. Heran. Udah, cukup kita nikmatin sore-sore. Ini sekarang kita mau kemana? Katanya mau ke rumah. Gitu. Kita nikmati sore hari dulu tuh. Ini kenapa masuk ke sirkuit coba? Ya ngerasain sirkuitnya dong. Jalanannya halus. Hati-hati. Enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Satpamnya kenal. Sini banyak motor-motor ya. Apa? Banyak motor-motor. Iya, dan kadang-kadang suka ada yang belajar mobil, tapi ini lagi kosong nih untungnya. Halus ya? Sirkuit. Halus. Sirkuitnya halus, bannya enak. Jadi kayak smooth jalannya. Aduh, enaknya. Ini mau ngapain nih? Ah, nggak apa-ngapain. Biar clear dari motor aja dulu, dari depan dari motor. Astaga, kenapa mesti di-clearin? Iya, biar enak. Kalau clear kan enak. Aduh, ugal. Om ugal. Stabil, gripnya gigit. Enak. Yes. Puter balik. Terbalik. Pelan. Terbalik pelan ya. Walaupun ini kosong ya. Pelan. Lagi. Tuh orang bingung kalau ngapain kita dari tadi muter-muter. Iya. Dia pikir kita ini. Belajar bilang, mobil. Kita dari FIA lagi inspeksi truk. FIA. Siapa tahu F1 bisa ke sini. Hati-hati, ada tikungan. Apa ya tikungan? Belok Kita akan derajat. belok kiri. Tikungan. Kenapa nggak direm? Ya Allah. Enak. Udah. Balik. Ternyata emang lebih enak ugal itu kalau kita nyetir sendiri ya. Gila itu gripnya, suspensinya. Dan kenapa mesti dibuktiin lagi? Kan tadi udah. Ya kan belum. Seeing is believing. Enggak ya. Feeling is believing. Feeling is believing. Feeling is believing. Dia harus ngerasain sendiri baru kita percaya. Ini bannya, gripnya oke, empuk dan nggak Kebisingannya berisik. juga. Iya. Gimana cara mendapatkan semuanya? Ada di sini. Cukup ya. Apa? Udah cukup nyiksa mobilnya. Enggak tersiksa mobilnya. Tuh enak jadi kayak. Au. Jadi kayak ini loh, jadi addicting gitu. Astaga, Om. Addicting. Aduh leher. Udah tua. Udah, kita balik. Pulang. Kita balik. What a lovely evening. Woo! Alhamdulillah, akhirnya sampai juga. Hujan deres tadi, ngebut. Siapa yang ngebut? Sih, nggak lewat speed limit, tapi tetap kencang banget itu pas hujan-hujan tadi. Nggak ada yang ngebut. Hujan deres loh tadi tuh, deres Pas banget. sekali. Alhamdulillah. Aduh, susah banget sih. Sampai Susah juga. sekali. Gimana? Enak loh. Ini tadi gripnya itu cukup menggigit. Terus udah pas hujan-hujan di tol banyak genangan-genangan tadi, tapi bisa membelah air dengan baik. Genangan air di tol itu sangat jahat sekali dan sangat bahaya sekali ya. Sering sekali kecelakaan gara-gara itu. Ya, karena aquaplaning. Nah, ini ngebelah airnya enak. Ya karena itu groove-nya itu yang gede. Groove besarnya itu.
Oke, jadi teman-teman pengen saya mau naik mobil apa lagi, kemana lagi, dan ngebahas apa lagi, atau melakukan eksperimen apa lagi, silakan tulis di kolom komentar. Tapi tunggu dulu, karena kita sudah di sini, kita harus inspeksi sesuatu. Apa lagi? Pasti deh. Apakah komitmennya masih dijalankan dengan baik? Nggak bener. Bukti ini apa? Saya terharu loh Om, melihat Om Mobi pasang ini di mobilnya sendiri gitu ya. Kayak Dipaksa. kayak Nggak mau dibayar sih. saya izinin buat dipakai setahun, nanti saya siapin yang lebih gede lagi Om stikernya. Gitu. Banyak permintaan orang, ini stiker jangan dicabut lagi. Oke? Itu permintaan Iya, netizen. kan terserah mau dikabulkan apa enggak. Tidak. Coba komentar juga kalau misalnya Nggak. ini Nggak, tidak nggak. dicabut ya. Tidak, semua itu harus cabut. Oke, jadi begitu dulu video kali ini. Jalan-jalan naik Miata, buka atap, pas hujan pula juga tadi. Nyoba mobil di kondisi ekstrim tadi, kering, hujan deras banget lewat genangan air semua. Tikungan kencang. Oh benar-benar hari ini kita menikmati Cabrio banget dengan ban baru yang enak sekali. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri. Mau yang Motomobi apa yang Omobi? Dua-duanya. Kok harus dua-duanya? Saya Ya aja nggak cuma apa-apa. satu. Yaudah, saya juga dua. Jangan lupa subscribe ke channel Fitra Eri dan Auto Driver, Motomobi dan Omobi. Follow Instagram saya @fitra.eri, dan follow Instagram Omobi itu apa ya? Motomobi TV. Motomobi TV. Ada TV-nya loh. Kita juga nggak ngerti kenapa mesti pakai TV gitu. Ya loh. emang kenapa? Emang mau broadcast siaran TV apa gimana? Enggak, ya itu kan dari YouTube channelnya Motomobi. Ya udah. Ya, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Terima kasih telah menonton.